Ya, oke, makasih. Saya nggak pakai video ya, entah kenapa nih, laptopnya lagi lemot banget, jadi saya matikan video saya, tapi nanti ada share screen slide ya, untuk mengurangi traffic aja. Oke, akan kita mulai. Hari ini rencananya pembahasan UTS, tapi mungkin 1, 2 soal dulu aja. Saya akan langsung share screen, karena ini udah agak telat ya. Ihsanul Fadli, mana Ihsanul Fadli belum ini ya, belum masuk ya. Tapi belum ada pemberitaan join-nya di sini. Di sayanya lemot banget nih laptopnya. Jadi mungkin dia udah login tapi di saya belum muncul. Oke lah, saya sambil ini aja ya, sambil share screen ya kayaknya. Nah, ini baru. Oke, sekarang yang bergabung baru 23 orang. Seingat saya kemarin jumlah berkas tuh ada 40 ya UTS tuh. Tapi saya belum sempat periksa. Saya punya jatah 2 minggu untuk periksa ya. Jadi 2 minggu dari sejak tanggal atau hari ujiannya. Oke, apakah layar saya sudah bisa terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah ya, tinggal slide-nya saya perlihatkan slide-nya. Oke. Nah, ini slide-nya pun belum matang sebetulnya, tapi udah kita bahas aja ya. Seperti Anda lihat ya, telat sekali nih saya laptop saya nih. Oke, ini aturan lah ya, segala macam aturan. Ini kita ke nomor 1. Nomor 1 itu sebuah kopling plat gesek terdiri dari 2 plat tekan dan 1 plat kopling. Nah, ini hati-hati ya, saya tebalkan karena di penurunan rumus kan kita cuma bahas 1 permukaan gesek ya. Ini ada tulisan 2 plat tekan dan 1 plat kopling. Atau plat gesek ya. Ukuran diameter luar 2 kali dari diameter dalam. Kopling tersebut digunakan untuk mengantarkan daya 40 HP pada 500 RPM. Ya. Koefisien gesek 0,25 dan bahan memiliki tekanan permukaan izin 20 PSI. PSI tahu ya? Pound per square inch. Jadi satuan gaya dibagi satuan luas, tapi dalam satuan British ya. Kemudian permintaannya adalah buat sketsa kopling tersebut. Nggak usah detail, tapi yang penting menunjukkan cara kerjanya atau dimensinya gitu ya, atau ya sketsa kasar aja. Dan menggunakan metode tekanan seragam, tentukan A. Ukuran diameter luar dan diameter dalam. B. Tentukan juga gaya aksial yang diperlukan. Ya. Oke. Saya kira permasalahannya bisa dipahami lah ya. Kalau enggak, nanti sambil lihat gambar aja berikutnya. Kita lihat nih, ini rumus kita untuk tekanan seragam itu untuk plat gesek adalah ini sebetulnya. Ya. Kenapa saya munculkan ini? Ya, ingat ini diturunkan untuk satu permukaan gesek ya. Tapi hati-hati memang ada sebagian yang tetap dipakai, ada sebagian yang tidak gitu ya. Nah, yang mana? Nah, ini harus dipahami dulu gitu. Jadi nggak semua rumus ini yang ada di slide itu dipakai nggak ya? Karena ada yang harus dimodifikasi gitu. Kemudian kalau lihat di rumus ini kan rumus seperti ini contohnya ya nyari gaya F-nya, gaya aksialnya, dan
asumsi ini diketahui semua gitu ya. Bisa jadi kan kebalikannya, yang salah satu dari diruaskan ini yang ditanyakan, ini diketahui malah gitu ya, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan dulu slide-nya. Nah, ini saya gambarkan, ini sketsanya kurang lebih kayak gini ya. Cuma untuk menginformasikan aja bahwa yang mana bagian geseknya gitu ya. Kan ada dua plat tekan, ini dua plat tekan nih yang ungu nih, satu plat kopling atau plat gesek ya yang ini. Oke. Kalau ini didorong dan ini kalaupun ini diam kan ini geser ke kiri, ini juga tergeser ke kiri sampai akhirnya ketemu semua gitu ya. Maka yang akan terjadi adalah gesekan di sini, dan di sini gitu ya. Kalau di sini gimana? Ya sama aja, ini kan lingkaran ya. Lingkaran jadi ini itu sama aja dengan di sini gitu ya. Satu lingkaran penuh. Ini gambar dari samping ya. Atau orang nyebutnya kadang-kadang ini nyebutnya depan gitu ya. Bagaimana bisa terjadi gesekan ya? Harus ada gaya aksial dulu gitu, gaya normalnya. Nanti dikalikan mu-nya jadilah gaya gesek. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa rumus yang dipakai waktu dulu harus sedikit dimodifikasi. Kalau mencari ini, rumus ini nggak masalah. Ya, ini bisa tetap dipakai. Tapi rumus yang kedua ini, saya perlihatkan nih, waktu itu kan kita tulis gini, T sama dengan F kali F besar kali R. Itu apa? F kecil itu kan koefisien gesek ya. Kali F besar itu ini gaya normalnya. Nah, jadi F kali F besar itu jadinya adalah gaya gesek. Gaya geseknya adalah di sini ya. Menembus bidang ini gitu ya. Kalau di atas ini. Kalau di bawah ini juga sama menembus, tapi kalau misalkan tergantung putaran lah ya. Mungkin kalau yang ini menuju bidang, kalau yang sih keluar gitu ya. Nah, saya ingatkan sekali lagi, dulu kita membayangkan satu bidang gesek. Nah, sekarang ada dua bidang gesek. Ini dan ini gitu ya. Jadi ini kebetulan posisi renggang, tapi kalau didorong terus sampai dia kena gitu kan ya, maka ini ada gesekan, sini ada gesekan, berarti ada gaya gesek, berarti ada dua gitu ya. Maka di sini harus dimodifikasi nih rumus ininya ya. Jadi asalnya kayak gini menjadi, nah ini, oke. Nih, harus ada kali dua gitu ya. Jadi torsi yang diperoleh itu adalah gaya gesek yang ada dua, itu kali dua, dikalikan jari-jarinya gitu. Maka dua ini kan karena dia koefisien bisa di luar integral lah ya. Maka di sini ada dua gitu ya. Di rumus yang semula itu ada duanya. Jadi 2 kali 2 kan jadi 4 ya, sih saya timpa nih jadi 4 gitu. Pokoknya tetap jadi yang lainnya sama, tapi gara-gara ini ada 2 ini, maka di sini harus berubah jadi 4 gitu. Paham nggak? Saya harap Anda paham ya, kenapa harus dimodifikasi kayak gitu. Karena ini susunannya seperti itu gitu ya. Jadi hitungannya harus beda lagi dengan yang waktu diturunkan. Jadi ya pemahamannya dinilainya dari situ, Anda paham nggak gitu. Oke, setelah itu kan ini 4/24 itu bisa dicoret ya. Jadi 4-nya hilang, 24-nya jadi 6 ya. Gitu kan. Jadi yang atas ini jadi PFPA, ini lupa A-nya ya. PA itu tekanan izin ya, tekanan izin bahan. Sisanya ya sama aja ya. Nah, tapi di soal kan yang diketahui justru torsi bisa diperoleh duluan gitu ya. Yang ditanyakan justru ukuran diameter luar dan diameter dalam. Berarti yang ditanyakan adalah D besar dan D kecil. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Kalau ada yang bingung silahkan tanya dulu. Kalau tidak ada ya berikutnya kita harus memodifikasi ini supaya D-nya sendirian gitu ya. D yang mana? D kecil atau D besar ya? Usahakan salah satunya aja. Kalau dua-duanya nggak bisa karena dua-duanya nggak diketahui dan itu ditanyakan. Tapi ada satu clue yang bisa menghubungkan itu ya, yaitu ukuran diameter luar 2 kali dari diameter dalamnya. Itu kan? Maka ini saya loncat nih ya.
D besar ini bisa saya ganti dengan D kecil ini gitu. Kan jadi 2D ya. D besar itu 2D. Paham nggak maksud saya? D besar ini adalah 2D kecil gitu. Ini D besarnya dipangkatkan 3, berarti 2D-nya pun dipangkatkan 3. D kecilnya jadi pangkat 3, 2-nya pangkat 3 jadi 8. 2 kali 2 kali 2 gitu ya. 2 kali 2, 4 kali 2, 8 gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kenapa dari sini bisa jadi gini gitu? Silakan tanya. Tidak ada? Bisa dipahami berarti ya? Bisa, Pak. Oke, kalau bisa dipahami kita terus. Ya? Ada nanya ya? Oke. Setelah itu ya tinggal kita kurangkan kan ya? Kita kurangkan, oh ya, dari sini ke sini kita ini upaya untuk membuat si D-nya jadi sendirian, yang kita bisa keluarkan D kecilnya ya. 6 pindah sini jadi 6T ya. Pi FPA kan jadi ke bawah ya. Pi FPA ya. Di ruas kanan sekarang jadi tinggal ini aja tadi yang tadi udah diganti dengan 8D pangkat 3 itu ya. Dan 8 ini karena ini pangkatnya 3 sama gitu ya, simbolnya sama, pangkatnya sama, bisa diselisihkan kan ya. 8D pangkat 3 dikurangi D pangkat 3 kan jadi 7D pangkat 3 kan? Ya. Oke ya. Nah, dengan demikian 7-nya tinggal kita usir aja. 7-nya pindah ke sini, jadi 7-nya jadi di bawah ya. 7-nya jadi di bawah. Kemudian D-nya jangan dibikin pangkat 3, dibikin D saja gitu. Kalau di sini misalnya pangkat 3, dihilangkan pangkat 3-nya, maka di sini jadi harus akar di ruas yang ini. Maka jadilah D sama dengan akar 3 ya. Jangan lupa 3 akar 3-nya. Akar 3 dari 6 kali torsi dibagi 7 pi F PA. Oke, silakan direnungkan dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Saya mau masukkan yang mau join dulu. Nah, tadi ada yang bunyi. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan loh ya. Yang penting kita dapat rumus ini. Jadi rumus kedua ini dimodifikasi karena T-nya bisa diperoleh duluan ya. Tapi belum saya isi gitu ya nanti ya. Jadi ini kita akhirnya dapat dari rumus ini dapat yang ini. Bisa kita cari D kecil ya. Oke, 2 ini dan ini kita simpan dulu gitu ya. Nanti kita pakai nih, kita akan pakai ini dan ini. Kenapa? Karena kan yang ini akan mengisi yang A, yang ini akan mengisi yang B gitu. Kan ini F ini adalah gaya aksial kan, ya. Kalau ini nggak perlu dirubah nih, karena memang yang ditanyakannya gaya aksial dan F-nya udah di kiri. Tapi kalau dari yang ini D asalnya dia di ruas kanan gitu. Sekali lagi kenapa nggak pakai D yang di sini? Nah ini informasinya kurang karena tadi ini F-nya belum tahu gitu. Jadi harus dia ngerjainnya yang ini dulu. Kan kita belum tahu ya, nanti kita hitung karena ada data ini, data 40 HP dan 500 RPM itu kita bisa peroleh T. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada saya teruskan ya. Nah ini. Pertama saya ngerjainnya dalam satuan SI. Walaupun kalau Anda mau ngerjain dalam satuan British pun nggak apa-apa juga gitu ya. Terus saya ngerjainnya dalam SI karena kita terbiasa itu, jadi kita konversi dulu. PA atau tekanan izin, tekanan permukaan izin itu 20 PSI. Ini saya salah nulis ya. Wah, berarti saya hitungannya salah dong. Saya salah tulis ya. Ini nanti saya perbaiki ya. Tapi Anda baca alurnya aja ya. Ini saya salah tulis nih, maaf ya. Sebentar, salah tulisannya aja atau termasuk ini ya. Mana tadi?
Coba ya, saya coba dulu ya. Pressure. Anda kan Anda sekarang nggak susah gitu ngakses internet gitu ya, jadi seharusnya nggak ada masalah. Anda bisa nyari di internet cara mengkonversi, ya Anda tinggal masukin dari satuan mana ke satuan mana gitu ya. Sebentar, saya akan pastikan dulu ini udah benar belum angkanya. Newton per meter persegi, Newton per meter persegi. Sebentar. Mana? Oh ya. Jadi saya sudah benar ya, sebetulnya ini nilai angka ininya udah benar. 137,895. Ini angka ininya benar, cuman nulis ininya saya salah ngambilnya dari sini, harusnya ngambilnya dari sini. Tapi saya waktu ngitung menggunakan ini ya di sini ya. Jadi saya salah nulis ini, nanti saya perbaiki, saya ganti. Jadi pertama tadi ya, sekali lagi ini harusnya 40, saya perbaiki aja sekarang lah. Yang ini harusnya 2 ya. Rp20 harusnya. Ya, lelet banget sih. Waduh. Ini diklik nggak respon. Ya udahlah, nanti aja lah ya. Udah, pokoknya Anda tahu ya, ini harusnya 20, nanti saya perbaiki yang ini. Saya kembalikan dulu aja ke bentuk presentasi. Nah, kembaliannya lagi juga lama tuh. Iya. Oke ya. Jadi sekali lagi ini harusnya 20 PSI, tapi ininya udah benar ya. Kemudian kita ngitung omega ya. Karena rumus yang paling gampang itu ini nih. Daya itu sama dengan torsi kali omega gitu. Memang ada rumus lain yang menghubungkan antara daya, torsi, dan putaran ya. Tapi biasanya ditambahin dengan konstanta di depannya gitu ya. Nah, itu Anda dituntut harus tahu berapa besar konstantanya. Kalau saya sih lebih senang merubah ke ini, supaya yang diingat rumus ininya aja gitu ya, nggak perlu ada K-nya. Tapi ya syaratnya harus dirubah dulu ke SI dulu semuanya ya. Oke, jadi makanya itu alasannya kenapa kita menghitung omega dari RPM itu ya. Di sini kan 500 RPM, itu adalah N-nya ya. N-nya 500 RPM, dikalikan Pi dibagi 30, supaya jadi radian per second gitu ya. Dapatnya 52,36 radian per second. Oke, kita simpan ya. Ini kita simpan. Kemudian kita ke daya. Daya itu di sini diketahuinya 40 HP. Nah, HP itu kita rubah ke watt ya. Karena persamaan ini membutuhkan ini dalam Newton meter, ini dalam radian per second, dan ini dalam watt atau istilah lainnya Newton meter per second ya. Watt itu adalah Newton meter per second, sama aja ya. Oke, tapi ini udah ya dikonversi dari sini ke sini ya. Kemudian di persamaan ini yang akan kita cari adalah T-nya. Karena P-nya diperoleh sini, omeganya ini gitu ya.
Jadi yang kita akan cari adalah T-nya. Ya, kita harus ubah. Jadi si T-nya sendirian di kiri ya. Kita bayangkan ini yang pindah ya. Jadi T sama dengan P dibagi omega gitu. Ya. P-nya berapa? Ini 298284 atau Newton meter per second. Kita tulis ya. Saya pilih menuliskan satuan yang ini. Ya, supaya nanti ada yang bisa dicoret ya. Kemudian omeganya di bawah jangan lupa nilainya ini 52,36. Masukkan 52,36. Satuannya radian per second. Dicoret lah ya secondnya ya. Saya nggak perlihatkan di sini ya, tapi Anda bisa tahu bahwa ini dicoret ya. Sementara yang lainnya nggak dicoret. Sehingga satuan akhirnya adalah Newton meter. Kan ada radiannya. Radian kalau ada satuan yang lain nggak muncul ya. Oke, jadi torsi yang kita punya dari data daya dan putaran itu adalah 569,67 Newton meter ya. Jadi saya ulang sekali lagi. Di sini kita diminta merancang kopling dan dia harus bisa menghantarkan daya dan putaran, dayanya 40 HP pada 500 rpm. Dan itu setelah kita konversi angkanya diperolehlah dalam satuan SI, torsi yang kita butuhkan adalah atau yang harus kita hantarkan adalah 569,67 Newton meter. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nah, semua nilai-nilai ini akan dimasukkan ke persamaan yang tadi. Ya. Persamaan yang tadi yang mana yang tadi udah kita kerjakan ya. Nah, yang ini nih. Ini dan ini. Ya. Kita kerjakan yang ini dulu. Karena pertanyaannya adalah yang A itu adalah ukuran diameter luar dan diameter dalamnya dulu. Ya. Oke. Nah, kita tulis ulang ya tadi, rumus yang tadi ya. Jadi yang A nih. A-nya adalah D sama akar 3 dari 6 kali T dibagi 7 Pi kali F kali PA. T-nya disubstitusi dengan yang barusan. Ya ini 569,67. Pi ya nilai Pi. F nilainya kan 0,25 ya di soalnya 0,25 nih. Kemudian PA-nya ya tadi. PA-nya adalah yang ini. Ya. PA-nya yang ini. Kemudian kita hitung. Nah, tolong hati-hati ya ketika Anda mengerjakan, jangan lupa ini di bawah akar, jadi harus diakarkan. Dan jangan lupa akarnya akar 3, jangan ada akarnya akar 2 ya. Nanti jawabannya jadi beda. Dapatlah hasilnya adalah 0,165. Satuannya apa? Meter. Tahu dari mana meter? Nah, ini makanya saya tulis satuannya ya. Ya ini kan torsi Newton meter. Yang bawah pas tekanan izin adalah Newton per meter kuadrat ya. Newtonnya bisa dicoret. Ini per lagi, jadi meternya bisa naik. Meter kali meter kuadrat jadi meter pangkat 3. Tapi kan di akar gitu ya. Jadilah meter. Makanya hasil dari perhitungan ini jawabannya satuannya adalah meter gitu. Ya. Dan itu kalau dikesentikan supaya Anda bisa ngebayangin seberapa besar ukurannya, itu adalah geser aja komanya ya. 16,5 cm. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, terus kita kan ditanya ukuran diameter luar dan diameter dalam. Berarti yang barusan kita hitung diameter dalam dulu kan, D kecil dulu ya. D kecil dulu yang kita peroleh. Diameter luarnya berapa? Saya tulis 2 kali D sama 0,33 meter. Ini kok tahu 2 kali D? Ingat, ukuran diameter luar 2 kali dari diameter dalam. Ya. Jadi 0,165 kali 2 hasilnya adalah 0,33 meter. Yang kalau dikesentikan jadi 33 cm. Jadi udah terjawab tuh yang A-nya. Oke, saya tanya, ada yang sama nggak jawabannya nih? Yang soal nomor 1. Ada yang sama? Dilewat, Pak. Ngerjainnya. Hah? Nomor 1 dilewat, Ngerjainnya Pak. Apa? Oh, dilewat. Iya, Pak. Kenapa? Saya ngerjain yang lain dulu yang gampang gitu. Oh gitu. Padahal harusnya gampang yang ini. Oke ya. Yang lain ada yang menjawab nggak dan ada yang benar nggak gitu? Ya, karena harus bisa paham ini ya. Ya materi yang diberikan kan dibekal ke Anda supaya Anda bisa jawab sebetulnya. Oke ya, yang A udah clear. Sekarang yang B. Yang B itu kita pakai rumus yang ini yang tadi ya.
Ini nggak diapa-apain nih, walaupun ini ada 2 nggak diapa-apain. Kenapa? Karena kan luas permukaannya ini sama luas yang permukaannya sama aja gitu ya. Nggak jadi 2 kalinya, nggak dihitung 2 kalinya, enggak. Kita hitung tekanannya itu per permukaan yang diberikan gaya gitu, ya. Jadi kalau luasnya ada tambah lagi di apa, kan ini gaya, ini permukaan. Kalau di bawahnya ada permukaan lagi ya nggak dihitung gitu. Kita hitung permukaan di satu bidang aja gitu, ya. Jadi F sama Pi PA per 4 D kuadrat min D kuadrat ya, D kecil kuadrat. Kita masukkan PA tadi udah ya 137.895 Newton per meter persegi. Ini rumus awalnya kan gini, Pi 4 gitu ya. Dan D-nya nih, saya masukkan D-nya dalam meter. Walaupun tadi saya sudah hitung atau udah rubah ke sentimeter, tapi yang dipakai tetap yang ini sama yang ini ya. Kenapa? Ya supaya bisa dicoret. Kan ini D besarnya kan 0,33 meter ya, dikuadratkan ya. Ya ini pun sama 0,165 meter dikuadratkan, jadi satuannya meter kuadrat kan ya. Nah ini pakai untuk coret ini gitu. Jadi jawaban akhirnya satuannya adalah Newton. Dan angkanya digitnya kalau Anda hitung pakai kalkulator hasilnya adalah 8.845,6 Newton ya. Nah, seperti itu jawabannya untuk yang nomor 1. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini gambarnya kurang ini ya, harusnya ini pun dikasih lubang kayak gini nih. Saya tadi nggak keburu. Oke. Kalau tidak ada, nanti jawaban aslinya nanti saya perbaiki lagi ya. Dirapihkan lagi gitu. Jadi makanya saya belum upload di Moodle. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita teruskan ke soal berikutnya, soal nomor 2 tentang kerucut ya, kopling kerucut. Oke, sebuah kopling kerucut dengan diameter rata 250 mm, sudut kerucut 12 derajat, dan koefisien gesek 0,2. Terbuat dari bahan dan tekanan yang diizinkan 400 kPa. Jika gaya aksial yang bekerja 5 kN dan menggunakan metode Gaussian seragam, tentukan torsi yang dapat ditransmisikan. Jangan lupa jawaban Anda harus disertai sketsa. Ya, sketsa untuk mempermudah ini aja, perhitungan aja gitu ya. Oke, Anda paham masalahnya? Jadi Anda tinggal melihat di catatan, kan kalau Anda nggak dilarang buka buku ya, atau file gitu ya, tapi yang punya Anda sendiri gitu ya. Jadi selama take home test ini kalau Anda nggak tahu rumusnya sih keterlaluan sebetulnya menurut saya. Anda tinggal buka catatan Anda aja gitu ya. Kalau salah milih rumus, nah itu juga sama keterlaluan. Nggak tahu harus pakai rumus yang mana gitu ya. Oke, kita teruskan. Nah ini saya baru gambar ini sebetulnya, nanti sambil kita kerjakan aja. Jadi ini gambarnya secara sketsa seperti ini. Ini kerucut nih, kopling kerucut ini yang sebelah nih. Sebelahnya lagi ini pasangannya gitu ya, yang biru ini. Saya bedakan warnanya. Ya. Tapi ini yang diketahui cuma diameter rata-rata. Padahal di rumus kan rumusnya adalah ada D besar, D kecil gitu ya. D besar itu apa? D besar itu adalah ini, jarak terluar yang bergesekannya ya. Kalau meskipun ada jarak terluar tapi tidak bergesekan, itu nggak dimasukin D besar nggak ya. Kemudian D kecil nggak diketahui juga. Kemudian lebarnya nggak diketahui juga. Yang diketahui cuma DM atau diameter rata-rata. DM itu ada di tengah-tengah ya. Yang ini, yang D kecilnya pasti lebih kecil daripada DM. Yang D besarnya pasti lebih besar daripada DM. Tapi berapa gitu ya, itu yang jadi masalahnya, itu berapa ukurannya. Di sini sih nggak ditanyakan ya, tapi nanti mau tidak mau Anda harus hitung dulu itu, karena rumus-rumusnya semuanya mengandung D kecil dan D besar gitu. Jadi Anda harus cari dulu D kecil dan D besarnya. Oke? Nah, kemudian besar lainnya kita adalah sudut kerucutnya adalah 12 derajat ya. Mana 12? Ini ya, 12 derajat. Kemudian koefisien gesek ini belum sempat saya tulis, itu adalah 0,2. Kemudian bahannya
dia bisa tahan tekanan sampai 400 kilopascal. Nah, gaya aksialnya diketahui 5 kilonewton. Kalau tadi kan gaya aksialnya ditanyakan ya. Oke, saya kira harusnya Anda bisa memahami masalahnya gitu. Ini slide yang sempat saya buat baru sampai sini, jadi saya akan kerjakannya sambil dikerjakan langsung aja sekarang ya. Oke. Setelah itu ngapain? Duplicate slide ya. Ada yang punya ide gimana cara menyelesaikan ini? Oke, kita kerjakan yang ini. Langkah pertama adalah Anda fokus ke segitiga ini ya. Kita bayangkan ada segitiga ini. Coba saya tanya dulu ya ke Anda ya. Ini dalam rangka ingin tahu, misalkan saya mau cari dulu T-nya ya. T itu lebar dari si kerucutnya. Ada yang tahu nggak gimana cara nyarinya? Ini tadi masalah di sini ya, di cara menggambar, mudah-mudahan sekarang nggak masalah. Nah ini lama gini nih. Harus nunggu. Karena mau tidak mau harus mengerjakan di sini. Kok nggak mau sih? Harusnya saya klik ini muncul tanda ini ya, pensil ya. Kok nggak mau sih? Geser pakai ini. Ini bisa, tapi nggak pindah ininya. Wah. Nah, bisa. Oke. Coba Anda fokus ke sini ya, ke gambarnya ya. Saya kasih warna merah ya. Lihat nih, ini saya gambar kayak gini. Kok waduh. Oke. Tadi mana? Ini ya. Oke, saya teruskan lagi ya. Oke. Coba lihat segitiga ini. Yes, nah ini. Kelihatan nggak sama Anda? Segitiga yang kecil itu ya. Bisa nggak Anda tahu jarak ini berapa? Bisa nggak Anda tahu jarak ini berapa dari sini ke sini? Coba Anda jawab. Ini apa? Ini harusnya nilainya berapa? T/2 ya? Betul nggak? Kan dari sini ke sini T. Kalau ini kan DM itu udah di tengah-tengah kan ya? Maka dari sini ke sini pasti T/2 kan?
Oke. Kalau yang ini mau kita kasih nama apa? Misalkan ini kita kasih nama H, boleh? H aja ya. Kemudian lihat juga segitiga ini. Ini berapa? Ada yang tahu ini, bro? Sama ya, T/2 ya. T/2. Karena T/2 jadi T kan ya. Kalau tinggi ini berapa? Sama juga, H juga ya. Sudut ini berapa? 12 sama kayak ini. Sudut ini berapa? 12 juga sama ya. Oke ya. Oke, seandainya saya mau cari H itu, H hitungnya pakai apa ya? Anda bisa nggak menyebutkan bagaimana cara mendapatkan H kalau T-nya diketahui misal gitu ya? Tahu nggak? Boleh kasih masukan ke saya? Yes. Gimana cara nyari H? Kalau lihat segitiga ini, sudut ini diketahui 12 derajat. Ya. 12 derajat kan ini ya. Ini H, ini yang horizontal ini adalah T/2. Lihat segitiga ya, lihat segitiga. Maka saya kan bisa tulis gini. H/2, kok H/2 sih? Betul ya. H dibagi muter lagi. H dibagi berapa? T/2. T/2, Pak. Ya itu sama dengan apa? Ada yang tahu nggak? Tan 12 ya, Pak. Tan 12, bagus ya. Tan 12. Nah, kalau mau nyari H berarti gimana? H sama dengan T/2 dikali dengan Tan 12. Tan 12 kan? Oke, bagus ya. Nah, kalau saya mau cari D besar, gimana cara hitungnya? D besar adalah diameter rata-rata, ini si DM ini, ditambah H yang ini, tambah satu lagi yang bawahnya ya, kan harus sepasang ya. Ngerti nggak? Kebayang nggak sama Anda? Ditambah DM, ditambah H yang ini, tambah H yang bawah ini, gitu ya. Tambah 2H kan ya. Ngerti nggak sampai sini? Ngerti, Pak. Ngerti ya? Ya. Atau sama dengan apa? DM ya. Ditambah H-nya apa? Ini. 2 kali T/2, 2 yang ini ya. H-nya kemudian diganti dengan ini. T/2 kali tan 12. Gitu ya. 2-nya bisa coret kan? Betul nggak? Sehingga sama dengan apa? D-nya sama dengan DM ditambah T kali tan 12. T itu ini ya, lebar ini ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, kita teruskan. Kalau nyari D kecil gimana D kecil? Ini H juga ya. Ya, mirip aja DM, tapi dikurangi 2H ya. Sama dengan DM dikurangi 2 kali T/2 kali tan 12 gitu ya. Sehingga D kecilnya sama dengan apa? DM dikurangi T tangan kali ya, T kali tangan 12. Nah, jadi sebetulnya tahu ya, D besar dan D kecil bisa dihitung. Tapi masalahnya T-nya juga nggak tahu gitu. Ya. Nah, terus gimana dong cara ngerjainnya? Ada yang tahu? Rumus yang kita pakai yang mana ya? Rumus yang kita pakai adalah
kita pakai rumus yang saya pindah ke slide berikutnya aja ya. Saya copy dulu ini. Copy, duplicate slide ya. Sebenarnya sudah ini. Kemudian saya ingatkan rumus untuk keausan seragam untuk kerucut, rumusnya ada yang tahu apa? Kan tinggal lihat buku sebetulnya ya. F sama dengan P kali PA ya, kali D kecil ya, bagi 2 ya, kali apa? Kali apa? D besar kurang D kecil. Besar dikurangi D kecil kan? Ya, bagus ya. Nah, ini bisa kita substitusi dengan yang tadi. Oke, kita substitusi ya. Jadi F sama dengan P kali PA kali D bagi 2 kali, Ctrl Z dulu ya, Ctrl Z. D-nya saya substitusi. D kecil tadi apa? Masih ingat? DM benar? Atau biar nggak terlalu ramai jangan dulu deh. Ya, biarkan ini D, yang ini biarkan dulu ya, yang D yang ini biarkan dulu. Saya isi yang ini dulu. Ini masih ingat tadi apa? DM ditambah T kali tan 12 ya. Dikurangi, nah ini kurangi yang ini ya. Dikurangi apa? Pakai kurung ini ya. Apa? DM dikurangi T kali tan 12. Kurung tutup yang ini, kurung tutup yang luar yang ini, yang besar. Ya gitu ya. Makanya tadi ini gak disubstitusi dulu karena nggak cukup gitu ya. Oke, F sama dengan ini buka kurung ya, yang ini buka kurung. Kalau buka kurung jadi gimana? P kali PA kali D dibagi 2. Ini DM tambah T kali tan 12 dikurangi DM, betul? Ditambah T kali tan 12. Perhatikan, ini min kali plus min. Min kali min plus gitu ya. Ini DM dikurangi DM, berarti ini bisa dicoret ya. Betul nggak? Betul ya. Sementara ini T tan 12 positif plus T tan 12. Berarti menjadi apa? Pi PH D per 2 kali apa? Atau saya langsung ganti ya yang D-nya. Yang D yang ini saya ganti nih. D yang ini saya ganti langsung. Jadi ini bisa langsung dihapus ya. Tapi ingat apa? D yang kecil itu adalah DM kali dikurangi ya. T tan 12. Ya, bagus. Dibagi 2 ya. Dikali ini yang masih dalam kurung ini nih. Sisanya kan DM-nya dicoret. Apa nih? 2 T tan 12 ya. Kenapa? Kan ini T tan 12-nya ada 2 nih. Plus jadi 2 T tan 12 gitu kan. Itu ya. Sehingga saya bisa tulis, ini saya mau kelompokkan nih. Yang ini ke sini ya. Oh, ini saya coret dulu nih. Ini kali 2 kan ya. 2 ini bisa langsung coret nih. Ini dan ini dicoret. Betul nggak? Gitu ya. Oke. Berikutnya adalah F sama dengan
saya langsung pindahin nih, Pi sama PA saya langsung pindahin ya. Pi, PA, Pi kali PA ya. Ya ini kalikan. Jadi apa? Jadi apa? DM kali T kali tan 12. Apa lagi? Dikurangi apa? Ada yang tahu? T kuadrat ya. Tan kuadrat 12 sudah. Ini kan sederhana aja ya. T tan 12 kalikan DM, jadi DM kali T tan 12. Kemudian yang T tan 12 ini kalikan juga dengan yang ini gitu ya. Jadi T-nya dengan T-nya jadi T kuadrat, tan 12-nya kali tan 12-nya jadi tan 12 yang dikuadratkan gitu. Nulisnya gini ya, nulisnya bukan 12-nya kuadratnya di sini bukan, nulisnya gini. Paham nggak? Paham ya? Oke. Setelah itu ngapain? Duplicate slide. Yes, kok slide jelas sih. Ctrl Z salah ya. Oke. Saya hapus yang atas ini. Oke. Ini saya pindahin ke atas. Tadi nyampe sini ya. Maka berikutnya ngapain? Yang tahu? Boleh kita masukin angka ya. Kita masukin angka di sini berapa? F-nya berapa? 5 kilonewton. Berarti 5.000 ya. 5.000 ya. Dibagi dengan Pi kali 400.000. Dari mana? 400.000. Karena ini 400 kPa ya. Kilonya saya tulis 1000 gitu ya. 5 kilonewton, kilonya saya tulis 5.000 gitu ya. Sama dengan DM kali T tan 12. DM kali T tan 12. T-nya saya simpan di sebelah kanan ya. Jadi yang saya tulis adalah 0,25. Kenapa 0,25? Karena DM-nya 250 mm, saya rubah ke meter, 0,25 meter ya. Masih dikalikan dengan T. T-nya nanti di sebelah kanan. Tan 12-nya masukin. Nilai tan 12 itu adalah tan 12 berapa ya? Coba saya hitung dulu. Nol 0,12556. 0,2126 aja ya. 0,2126. 0,2126 T. Nah, T yang ini saya pindahin di sebelah sini. Dikurangi apa? T kuadratnya saya simpan di sebelah kanan. Tan 12 dikuadratkannya jadi berapa? Kuadrat 0,0452. 0,0452. 0,0452 T kuadrat. Anda kenal nggak ini rumus apa? Atau saya hitung dulu deh. Ini saya hitung dulu ya. Yang ini saya hitung dulu. Hasil ini berapa? 5.000 bagi Pi bagi 400.000.
Hasilnya adalah 0,0039. 0,004 lah ya. Yes, Ctrl Z. 0,004 ya, dibulatin 0,04 sama dengan ini 0,25 kali 0,2126. Hasilnya adalah 0,053. 0,053 apa? T ya. Kemudian yang ini ya tetap aja yang ini ya. 0,0452 T kuadrat. Anda kenal nggak ini rumus apa ya? Ini kan kalau Anda pakai matematika, cuma bedanya di matematika pakai X gitu ya. Ini kan persamaan kuadrat biasa aja sih sebetulnya ya. Ini bisa ditulis jadi gini. 0,0452 ya 452 ya. 452 T kuadrat jadi positif ya, pindah ruas ya. Ini jadi negatif. Minus 0,053 T. Ini tetap ya karena di sebelah kiri. Plus 0,004. Ini persamaan kuadrat dengan variabel T. Ya. Terus langkah berikutnya ngapain? Cari T-nya ya. Cari T-nya kemana? Ya ini kita anggap A gitu seperti biasa aja ya. Ini kita anggap B ya. Dan ini kita anggap C gitu ya. Oh ya ini sama dengan 0 ya. Nah, yang lain udah pada pindah ruas ya. Ini adalah C. Pakai rumus ABC ya. Pakai rumus ABC nanti Anda akan bisa memperoleh nilai T-nya. Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini? Silakan. Jadi di sini udah bisa dibuktikan bahwa matematika itu perlu gitu ya. Jadi kemarin kita nggak belajar gini nih di kuliah, tapi begitu Anda mendapatkan kasus kayak gini ya Anda pakai tools ya, toolsnya tools matematika ini dan seharusnya udah tahu ini. Ya, saya pindahin ke atas ya. Masih ingat kan rumusnya? Berarti T12 itu sama dengan apa? Min B per 2A plus minus 1 per 2A 4 kali A kali C gitu ya. Ini A ini ngambil dari sini, A ini ngambil dari sini, B ini ngambil dari sini gitu ya. Harus ikut nih, si minusnya harus ikut. Jadi nanti ini positif. Kemudian B ini ngambil dari nilai ini, dikuadratkan jadi positif nih. Kemudian A yang ini ngambil dari sini, C ini ngambil dari sini. Sehingga nanti bisa diperoleh T1 dan T2 ya. T1 dan T2. T1 berapa, T2 berapa gitu ya. Nah ini nanti Anda silahkan kerjakan aja sendiri gitu ya. Nah akhirnya dapat T-nya kan ya. Paham nggak? Nah nanti Anda bisa dihitung. Kalau T udah dapat, apalagi yang bisa kita lakukan? Kita bisa tahu D nggak? Kalau T udah tahu, kita bisa tahu D nggak? Bisa ya, kan tadi rumusnya apa? Ingat tadi D besar sama dengan DM, diapain? Ditambah, itu apa? T kali tan 12. DM-nya tahu 0,25. T-nya ini diperoleh dari sini. Kalau mau pakai yang ini terus ya. Jadi jangan. Jadi ada dua nilai nih, T1 dan T2. Nah, Anda harus pakai, misalkan ini T1. Ya. Nah, nanti nyari D yang ini pun sama. DM dikurangi T1 tan 12 gitu ya. Terus T2 buat apa? Ya bisa hitung lagi gitu. Jadi nanti Anda dapat dua jawaban itunya. Yang ini DM, ini dapat dua jawabannya. Nah, yang ini adalah yang ini, sementara yang ini adalah yang untuk yang ini ya. Kebalik ya polanya, harusnya ke sini ya. Ini T2 oleh tan 12. Ini D kecil sama dengan DM
minus T2 kalikan 12 gitu ya. Apakah D besar D kecil ini ditanyakan? Tidak. Tapi untuk apa kita hitung? Karena ditanyakannya adalah tentukan apa? Torsi. Torsinya berapa? Saya duplikat slide lagi ya. Duplikat slide terus saya pindahin ke paling bawah. Terus gimana? Sekarang hitung apa? Yang hitung torsi lah. Hitung torsi rumusnya apa? Untuk kawasan seragam, kerucut, torsinya apa? T sama dengan jumping. P diapain? Kali F kali PA dibagi 12 kali sin 12 ya. 12 yang ini udah dari rumus. Sin atau ini saya jangan ditulis lah. Saya kasih alfa aja deh. Alfa itu ya. Ini alfa nih, sama dengan alfa nih. 12 itu alfa gitu. Dikalikan dengan apa? D besar pangkat 3 dikurangi D kecil pangkat 3. D besar pangkat 3 dari mana? Ya dari yang sebelumnya yang ini. Nah, kita pakai yang D besar yang ini. Kemudian pakai D kecil yang ini gitu. Terus kalau kita menghitung sekali lagi tapi pakai D besar yang ini dan D kecil yang ini, nanti akan memperoleh 2T gitu, 2 torsi gitu. Nah, yang mana yang pakai gitu? Ya karena di soal ini sebetulnya nggak spesifik, yang mana kita jadi bisa memenuhi diameter rata-rata ini dengan sudut ini, dan ternyata hasilnya ada dua diameter gitu. Cuma menghasilkan torsi yang berbeda gitu. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau Anda jawab salah satunya, pilih salah satunya gitu bisa juga gitu. Saya benarkan juga gitu. Jadi itu masalahnya adalah ketika dihitung mendapatkan dua ini, T1 dan T2. Maka diameternya pun ada diameter D besar 2, D besar 1, D kecil 1, sama D besar 2, D kecil 2 gitu. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, sampai sini dulu ya. Nomor 3-4-nya kita teruskan di pertemuan berikutnya. Karena ini sekarang udah jam 10, mungkin bagiannya orang lain, mungkin sebagian ada yang kuliah juga. Saya akhiri, kecuali kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Ada yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, jangan lupa ya isi attendance. Saya akan akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.